Mantan yang putus digegel. Cara penanganan awalnya seperti apa? Ininya dari pundak belakang. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang melihat pemberitaan yang lagi viral, terutama tentunya yang berkaitan dengan ular. Ya, ada beberapa komentar juga dari teman-teman yang ingin dibahasnya terkait kejadian yang baru-baru ini terjadi. Ini kejadiannya baru teman-teman, di hari Jumat kemarin. Dan ini adalah kasus yang kesekian kali untuk di daerah Sulawesi ini. Ya, ini adalah kasus manusia ditelan hidup-hidup oleh ular sanca ataupun ular piton, teman-teman. Nah, nanti juga akan saya tayangkan videonya. Cuma nanti mohon maaf apabila ada beberapa scene yang kita blur karena itu sangat sensitif sekali. Kebetulan saya dapat kiriman dari teman saya, teman-teman. Videonya dari teman saya. Tapi sebelum itu, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kita coba lihat kronologisnya seperti apa. Ini saya juga buka di internet, banyak sekali, ada di YouTube, di internet. Nah, ini langsung kita bacakan saja. Seekor ular piton dilaporkan memangsa seorang wanita asal Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Korban diketahui tewas dalam perut ular pada Jumat sekitar jam 9 waktu Indonesia Tengah. Nah, warga di Kabupaten Sidrap ini ya digegerkan ya penemuan mayat perempuan di dalam perut ular piton sepanjang 5 meter. Ingat nih, sepanjang 5 meter. Korban diketahui bernama Farida, 45 tahun. Ia adalah warga yang ditelan ular piton, dan kata kepala desa Klempang, Suradi Rosi, kepada tim Detik menyampaikan bahwa korban awalnya itu berada di kebun dan dilaporkan hilang pada hari Kamis tanggal 6. Dibantu warga, akhirnya ditemukan ular piton dengan panjang kurang lebih 5 meter di lokasi dekat dengan barang-barang bawaan korban. Warga yang curiga kemudian mengangkat ataupun mencari ular tersebut dan membedah perutnya. Nah, ini nih. Dan ternyata setelah dibedah ada mayat korban dalam perut ular, ucap kepala desa. Jadi kronologisnya saya sedikit jelaskan lagi nih, perjelas lagi. Jadi pada saat itu korban sebetulnya katanya lagi menjual hasil panen, mulai dari cabai, terus coklat dan lain sebagainya. Namun pada saat beliau lagi jalan mungkin, nah itu karena memang di situ tuh kondisinya masih hutan, teman-teman, didominasi sama semak belukar, sehingga mungkin pada saat itu ketika korban bawa barang-barang untuk yang dia jual, diterkam oleh si ular sanca yang 5 meter ini. Tapi kalau kita lihat dalam video tersebut gitu, teman-teman, itu ular sancanya memang ular sanca piton reticulatus lah, reticulatus piton, yang memang size-nya itu 5 meter, bahkan kalau menurut saya bisa lebih. Karena untuk size seperti itu, wah itu sudah benar-benar gak bisa ke-handle coy kalau sendiri. Makanya saya sering bilang kalau misalnya kita nge-handling ular sanca itu nggak bisa sendiri, mau itu ukuran yang 2 meter sekalipun, karena ular sanca ini tuh memiliki lilitan yang sangat mematikan, teman-teman. Walaupun ular ini dikategorikan tidak berbisa, tapi lilitannya itu mampu
meremukkan sendi-sendi tulang kita, dan juga bahkan saya sempat membuktikan secara langsung ya untuk proses lilitannya ketika di area kepala saya seperti apa. Dan itu terbukti teman-teman, dalam hitungan beberapa detik pun ketika semakin kita banyak bergerak, ketika kita semakin banyak bernapas, si ular sanca tersebut itu semakin memperkuat untuk lilitannya. Makanya bahkan itu yang saya tes itu ukurannya ada di 2 ataupun 3 meter. Dan kemarin terakhir di 3 bulan ke belakang kita juga sempat nge-rescue, bahkan mengamankan ular sanca ataupun piton dengan size kurang lebih ada 4 meter, 4 meter setengahan lah. Dan itu posisinya nanti juga kita tayangkan videonya. Jadi pada saat itu kita nge-rescue ular tersebut di kampung pelosok yang memang habis beres makan ayam yang sangat besar teman-teman. Dan itu juga sudah berpotensi, kalau size 4-5 meter itu memang sekelas ular sanca sudah bisa memangsa ataupun memakan ternak-ternak warga, kambing gitu teman-teman. Anak-anak kambing mah udah jelas. Nah itu bahkan ini kan di kasus ini yang size-nya 5 meter aja sudah bisa memangsa ataupun memakan manusia teman-teman. Jadi dalam video ini sebetulnya ya kita harus lebih waspada. Walaupun ular sanca dikategorikan bukan ular yang berbisa, namun dia memiliki lilitan yang sangat kuat untuk mencekram mangsanya. Dan di kasus ini pun ya kita melihat bahwa manusia nggak bisa coy, walaupun misalnya sekelas manusia, tetap aja kalau misalnya organ-organ vitalnya sudah dililit nggak bisa bergerak. Makanya ada beberapa trik dan cara ketika kita terlilit oleh ular sanca ataupun piton ketika di hutan. Sebetulnya kita jangan sampai bagian leher kita ini bebas begitu saja untuk dililit si ular tersebut. Ada beberapa trik juga yang saya ketahui. Jadi kadang-kadang ada orang nih, jadi si tangan yang kanan itu menutup bagian hidung sebelah sini. Jadi sehingga si ular melilit, nanti bagian tangan kita bisa dibuka seperti ini. Tujuannya adalah untuk membuka saluran pernapasan kita agar tidak. Nah, dalam video yang tadi saya tayangkan, kita sangat terkejut sekali teman-teman. Itu karena baru sehari ya, jadi jasadnya masih utuh teman-teman. Tapi kalau memang sudah berhari-hari, sebetulnya kan ular kalau misalnya terutama sanca, apapun sebetulnya, kalau misalnya mangsanya lebih besar daripada tubuhnya, dia nggak bakalan bisa bergerak terlalu leluasa teman-teman. Makanya ketika warga menemukan ular ini pun ternyata nggak terlalu jauh dari barang-barang korban teman-teman, karena ya mangsanya terlalu besar sehingga si ular tersebut tidak bisa bergerak leluasa seperti biasanya. Dan itu untungnya baru 1 hari teman-teman. Kalau misalnya biasanya sih jarak untuk menghancurkan si mangsanya ketika di dalam perut ular tersebut itu cukup lumayan cepat, mengingat ular tersebut juga sebetulnya ketika di dalam perutnya itu memiliki zat asam yang sangat kuat sehingga bisa dengan cepat menghancurkan mangsanya gitu teman-teman. Jadi itu mah untung gitu. Baru sehari dicari ketemu akhirnya, karena memang yang tadi ular ketika memangsa mangsanya yang lebih besar dari tubuhnya, dia nggak bakalan bisa terlalu leluasa untuk bergerak teman-teman. Dan untuk perbandingan kita coba spill juga nih video kemarin ketika saya rescue ular sanca dengan size kurang lebih 4,5 meter lah. Dan itu juga sudah bisa berpotensi untuk memangsa manusia teman-teman. Ya mungkin kalau nggak jatuhnya ke orang dewasa, kan anak-anak juga bisa jatuh teman-teman. Nah videonya seperti ini teman-teman. Masuk Mas. Oke, anjir. Lihat Dot, gigi aglipanya Dot. Atuh dah ayam lah. Lihat, mantap. Ini gigi aglipanya bener-bener tajam banget. Jadi kalau kena kulit, wah ini robeknya pasti parah banget coy. Jadi yang harus dihindari dari ular piton ini selain gigitannya, harus dihindari lilitannya juga. Makanya handling ular sebesar ini nggak bisa sendiri coy. Jadi handling ular sebesar ini tuh minimal 2 atau 3 orang. Karena ular ini tuh kekuatannya melebihi ukuran badannya coy. Nih segede gini aja udah bisa meremukkan tulang hewan sekelas kambing yang ukurannya gede. Ini anak kambing udah bisa masuk lur. Bisa masuk ya? Bisa masuk. Anak kambing
Soalnya fungsi rahang si ular piton itu beda sama fungsi ular-ular lain sih. Kalau dia bisa lebih 9 bahkan 10 kali lipat dari besar badannya bisa masuk. Gila. Tapi di bawah juga, tapi ada anak kambing juga, tapi Oh, ada anak kambing. diliarin, biarin. Oh. Iya, berarti sebetulnya ini tuh juga berpotensi, cuman mungkin karena di sini yang nyangkutnya ke ayam jadi karena ayam. Tuh. Banyak ayam, ini berasa langapna bangsa itu nih, oke. Oh, mah gigi lagi kuat gitu tuh. Ih, bukan lagi ninganan tuh. Itu makan pengen gini Tuh. Defensifnya dia langsung berak, coy. Gue lo. Bau kapan lagi? Tapi mau dimuntahkan dia nggak? Kalau merasa terancam pasti lu. Nah, bisa berapa? Ih, tak eta nu kana Wadah gimana? Itu tuh perut deh tinggal. Ih, anu makan ayam nama perutnya sendiri. Anjing karena lu. Besar banget, Dek. Ih, Om tuh. Berat. Ih, eta mah Om besar banget anu antar ngapa mam aing teh ayaman Dek. Ih. Beri mecer sih nih. Sarangap nih lihat deh. Ih. Makan ayam nama tanu, makan ayam nama segeleting. Berbantuan? Enggak. Gigi. Ada pom-pom dari makan enak. Lagi yang nyelap betulnya. Nah, saya tahu ayam mana. Babon yo. Yo Bakades menang babon. Ya pom-pom dede cenah keluar lagi ya. Ih. Halo, mau beli dulu? Nah, pom-pom dede tuh si Guli jatuh. Ya, deh itu ular, deh tuh. Om ini. Ini besar banget deh. Wih, cendakan upload. Yang thumbnail dah. Si Elung deh ada di tempat ular. Dengan gunung punya rira tuh. Malekan lugay dah abotan ko hayang. Lok-lokan tuh mau masuk sana semua. Jos. No. Panjang yo. Lompat itu. Jadi ulur tinggal isi segede kieu dulu. Kong. Mau dimuntahkan dia tak dia kan tuh keluar. Wah. Wis. Baik. Tapi ayah bentolan naon ya tanya. Tah. Aslinya pundaknya. Buka ta. Acan dia dak. Nah, jadi itu adalah videonya teman-teman. Jadi kemarin kita nge-rescue ular sancanya itu ada di kampung pelosok yang memang hutannya juga masih terjaga alami. Jadi sebetulnya kadang-kadang dilema sebetulnya. Ketika kita memasuki habitat ular, ya tentunya kita pasti bakalan dianggap sebagai mangsanya teman-teman. Kadang-kadang si habitat ular sendirinya pun oleh manusia itu sendiri kadang-kadang sudah nggak ada, bahkan sudah rusak, sudah digantikan kadang-kadang dengan perumahan, dengan perkebunan-perkebunan lainnya. Mungkin makanya sehingga kayak kemarin contoh kasus ular masuk ke dalam perumahan, ke perkampungan, itu dikarenakan dia mencari mangsanya yang memang ketika di alamnya itu mangsanya itu udah gak ada teman-teman. Sebetulnya balik lagi sih kepada kita sendiri, dan saya lebih menyarankan ketika memang pergi ke hutan, apalagi kalau misalnya di hutan tersebut itu sudah banyak banget kasus atau misalnya banyak berita-berita tentang ular-ular besar, janganlah pergi sendirian apabila memang tidak memiliki kemampuan untuk
bertahan hidup ataupun semacamnya lah teman-teman. Oke, itu saja teman-teman untuk video kali ini. Jadi ini hanya menginfokan, terus memberikan tips juga sedikit, siapa tahu berguna untuk teman-teman ketika kalian berada di alam. Apalagi yang pas tadi saya bilang teknik ketika kita dililit oleh ular python. Jadi usahakan tangan kita yang bagian satunya itu menutup bagian hidung, sehingga pas nanti terus melilit ke bagian sini, nanti bisa seperti ini dilakukan agar pernapasan kita tidak tertutup. Dan untuk lebih detailnya lagi bagaimana efek ketika dililit oleh ular python dengan size 3 meter lebih di bagian muka, mulut, dan intinya di bagian kepala, kalian bisa simak video itu. Dan lebih berhati-hati lagi, lebih waspada lagi buat teman-teman, apalagi yang jalur-jalur untuk ke rumahnya itu ada di hutan-hutan teman-teman. Karena untuk ular-ular tentunya ketika mereka mencari mangsa, mencari makan, tidak mengenal entah itu manusia ataupun hewan apapun itu, ya dianggapnya pasti mangsa dia teman-teman. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.